Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi datang dari Tuhan dan menjadi pedoman arah kehidupan bangsa terpilih. Maka jelas dikatakan tadi bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Yesus mengajarkan belas kasih, cinta kasih kepada siapapun, bahwa semua orang berhak di hadapan Allah, berhak memperoleh belas kasih, rahmat, kerahiman dari Allah. Tidak ada terkecuali sekalipun dalam kehidupan ini. Maka bagi Yesus, semua orang itu berharga di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menggenapinya dengan menarik kesimpulan dari semua hukum di dalam satu hukum, yaitu hukum kasih. Yesus mengajarkan kasih kepada siapapun, termasuk pada musuh-musuh kita. Maka dia pernah berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang membenci kamu." Sungguh luar biasa. Bukan gigi ganti gigi, bukan mata ganti mata, tapi belas kasih. Karena dengan demikian kita menunjukkan kerahiman Allah dalam kehidupan kita. Yesus mengajarkan kepada kita, kasih kepada Allah harus diterapkan pada kasih terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Maka di mana ada kasih, hadirlah Allah di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita melakukan hukum Allah penuh dengan belas kasih. Hukum ada untuk mengatur hidup kita agar lebih baik. Tapi jangan sampai hukum membuat kita berhenti untuk mengasihi orang lain. Teruslah berbuat kasih, karena Allah adalah Allah yang berbelas kasih, melampaui segala hukum yang ada. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tambahkanlah cinta dalam diri kami Tuhan, agar kami mampu mengasihi siapapun yang kami jumpai, juga mengasihi orang-orang yang telah menyakiti dan melukai kami.
Berikanlah kami hati yang bisa merangkul siapapun. Biarlah kerahiman-Mu boleh nyata di muka bumi ini. Yesus, Engkaulah andalan kami. Kami juga berdoa Tuhan, bagi orang yang kurang merasa dikasihi, biarlah dengan kehadiran kami boleh mewartakan kerahiman-Mu bagi mereka semua. Biarlah mereka semakin percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi siapapun, baik orang benar maupun orang berdosa. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.